Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami dengan benar, dan kami hidup menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Tema renungan kita ialah mengatasi kebodohan, mendekatkan diri pada Allah. Mareke lakopuang mekokai diomai kabagan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Pendeta Daud Sere Paledung pernah mengungkapkan sebuah pernyataan dalam sebuah khotbah. Tae nadipebarra tubaga, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kebodohan itu tidak bisa menghasilkan beras. Singkatnya, pernyataan ini dapat berarti bahwa kebodohan tidak akan menghasilkan nasib baik. Penggalan kedua Mazmur 85 ini dimulai dengan peringatan bagi bangsa Israel untuk tidak kembali kepada kebodohan. Mazmur ini ditulis dalam situasi ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Persia. Saudara-saudara, pemazmur menegaskan bahwa nasib sial yang terjadi pada bangsa Israel semata-mata karena kebodohan mereka sendiri. Kata kebodohan dalam bahasa Ibrani adalah kislah, yang berarti kebodohan yang penuh kepercayaan diri. Artinya, kehancuran mereka terjadi akibat kesalahan yang dilakukan dengan sungguh dan penuh kepercayaan diri. Sebab itu, dalam penggalan Mazmur 85 ini, pemazmur menasihatkan bahwa kebodohan itu dapat diatasi dengan mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Ia adalah sumber damai dan keadilan. Saudara-saudara, pemulihan bangsa Israel pasca pembuangan adalah dengan mendekatkan diri dan mendengar Ia yang adalah Sang Hidup. Karena itu, marilah mengatasi kebodohan dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Percayalah bahwa kehidupan kita akan senantiasa menikmati damai sejahtera, karena Ia, Allah, adalah sumber damai dan keadilan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, sumber hikmat, sumber berkat. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama. Engkau Allah adalah sumber damai dan keadilan. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Karena itu mampukan kami pun untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Kami mendengar Engkau Allah Sang kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan ini kami menikmati damai sejahtera. Kami menjalani kehidupan dengan benar. Diberkatilah kami semua dalam perjalanan hidup hari ini, bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan. Dikuatkan, ditopang, dan dimampukanlah kami
untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab dan peran kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami, kiranya mereka terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan, dan juga mereka menjadi anak-anak yang diberkati. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu juga akan senantiasa menopang dan memberkati setiap orang tua kami untuk menjalani usia lanjut karunia Tuhan, sehingga mereka terus berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya juga senantiasa membawa sukacita damai sejahtera. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, baik mereka yang sedang bergumul dengan sakit dalam duka cita, ataupun juga dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Kiranya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka kuat dan teguh dalam iman dan terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan sumber pemulihan yang akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul. Kami percaya kasih-Mu juga akan terus menopang, memberkati saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, ataupun juga dalam keberhasilan atau kesuksesan yang boleh diraih. Kiranya semua itu senantiasa dihayati hanya karena anugerah Tuhan, dan juga akan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kami percaya dalam tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan, gereja Tuhan akan terus ditopang untuk senantiasa menjawab panggilan Tuhan, bersekutu, bersaksi dan melayani. Kehadiran gereja Tuhan pun akan diberkati dan menjadi berkat. Bagi bangsa kami percaya kuasa Tuhanlah yang juga senantiasa kami alami, kami rasakan di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu mohon Tuhan terus menolong bangsa kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk terus mengemban amanah dari Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Tuhan, kami mohon jaga lindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah dan tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa, selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.